Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat terus ya dalam pembelajaran jarak jauhnya. Nah, kembali lagi bersama Ibu pada mata pelajaran ekonomi. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah membahas mengenai pengertian permintaan dan penawaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu harapkan kita dapat memahami mengenai fungsi permintaan dan penawaran, hukum permintaan dan penawaran, serta kurva permintaan dan penawaran. Di sini ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan merupakan sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta. Nah, dapat dilihat bahwa fungsi permintaan yaitu QD sama dengan F dikali PD, atau QD yaitu jumlah permintaan, F adalah fungsi, dan PD merupakan satuan harga. Di sini ada contoh dari fungsi permintaan. Jika diketahui fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan 40 min 3 PD, maka hitunglah jumlah permintaan pada saat harga Rp5 dan Rp10. Nah, yang pertama yaitu harga Rp5. Di sini QD sama dengan 40 min 3 PD. Kemudian PD-nya sudah diketahui yaitu 5, maka QD sama dengan 40 min 3 dikali 5. 5-nya itu adalah harga. Maka QD sama dengan 40 dikurangi 15, yaitu QD sama dengan 25 unit. Atau pada saat harga Rp5, maka jumlah permintaannya yaitu 25 unit. Nah, pada saat harga Rp10, QD sama dengan 40 min 3 PD. QD sama dengan 40 min 3. Nah, PD-nya sudah diketahui yaitu 10 ya. Nah, jadi QD sama dengan 40 min 30. Nah, QD-nya jadi 10 unit. Jadi pada saat harga Rp10, maka jumlah permintaannya yaitu 10 unit. Lalu di sini ada soal lagi, yaitu hitunglah jumlah permintaan pada saat dibagi gratis atau PD-nya 0. Nah, jadi QD sama dengan 40 min 3 PD. Jadi QD sama dengan 40 min 3, PD-nya itu 0, jadi 40 dikurangi 0, maka kuantitas atau jumlah barang yang dimintanya itu 40 pada saat harga 0 atau gratis. Kemudian di sini ada soal yaitu gambar kurva permintaannya atau kurva permintaan dari QD sama dengan 40 min 3 PD. Nah, pada saat harganya 0, barang yang dimintanya itu 40. Kenapa? Di sini QD sama dengan 40 min 3 dikali 0, maka barang yang dimintanya itu 40. Kemudian pada saat harga 13/1/3, maka barang yang dimintanya itu adalah 0. Nah, dapat dilihat ya kurva di bawah ini. Pada saat harganya 0, maka permintaannya itu 40. Sedangkan pada saat harganya naik atau 13/3, permintaannya akan turun yaitu 0. Kemudian ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran merupakan sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang di pasar dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, dapat dilihat bahwa fungsi penawaran merupakan QS sama dengan F dikali PS, yaitu QS adalah jumlah penawaran, F adalah fungsi, dan PS merupakan harga satuan penawaran. Di sini ada contoh soal dari fungsi penawaran. Jika diketahui fungsi penawaran dinyatakan dengan QS sama dengan 2PS min 5, maka hitunglah jumlah penawaran pada harga Rp5 dan Rp10. Di sini kita akan menghitung dulu pada saat harga Rp5 ya. Pada saat harga Rp5, QS sama dengan 2PS min 5. PS-nya itu 5. Sehingga QS sama dengan 2 dikali 5 dikurangi 5. Jadi QS sama dengan 10 dikurangi 5. Maka QS adalah 5 unit. Jadi pada saat harganya Rp5, barang yang ditawarkannya itu hanya 5 unit. Sedangkan pada saat harga Rp10, yaitu QS sama dengan 2PS min 5. Jadi PS-nya itu adalah 10 ya. Kenapa 10? Karena harganya atau price supply-nya yaitu 10. Jadi QS sama dengan 2 dikali 10 min 5.
Jadi QE sama dengan 20 min 5, yaitu barang yang ditawarkannya adalah 15 unit. Jadi pada saat harganya Rp10, maka barang yang ditawarkannya itu 15 unit. Karena di sini produsen ingin mendapatkan keuntungan. Nah, di sini ada gambar kurva penawaran dari QE sama dengan 2PS min 5. Jadi pada saat harganya 0, maka kuantitas atau barang yang ditawarkannya itu min 5. Sedangkan pada saat barang yang dimintanya 0, maka harga barangnya itu 21/2. Nah, dapat dilihat ya kurva di bawah ini, pada saat harganya 0, barang yang ditawarkannya itu hanya min 5. Sedangkan pada saat harga barangnya itu 21/2, barang yang ditawarkannya itu adalah 0. Lalu di sini ada hukum permintaan. Hukum permintaan yaitu jika harga suatu barang dan jasa meningkat, kuantitas yang diminta akan turun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang diminta akan meningkat atau ceteris paribus. Jadi ceteris paribus itu hal-hal yang lain dianggap sama atau faktor-faktor lain tidak mempengaruhi, seperti itu. Nah, di sini ada kurva permintaan. Nah, sebelum membuat kurva permintaan, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai kuantitas barang yang diminta, tabel permintaan, serta kurva permintaan itu sendiri. Jadi, kuantitas yang diminta mengacu kepada kuantitas barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada tingkat harga atau waktu tertentu. Kemudian ada tabel permintaan. Tabel permintaan adalah tabel yang menunjukkan kuantitas barang atau jasa yang diminta selama periode waktu tertentu pada berbagai tingkat harga. Seperti itu. Nah, informasi yang disajikan dalam tabel tersebut selanjutnya dapat dibuatkan kurva, yaitu kurva permintaan. Di sini ada contohnya, tabel permintaan Dina terhadap apel selama 1 bulan. Kemudian ada kurva permintaan Dina. Jadi dapat diketahui pada saat harga apelnya 5.000, maka kuantitas yang dimintanya yaitu 10 kilo atau titik A ini. Kemudian pada saat harga 4.000, kuantitas yang dimintanya yaitu 20 kilo atau titik B ini. Kemudian pada saat harga 3.000, kuantitas yang dimintanya itu hanya 30 kilo atau titik C ini. Lalu pada saat harga 2.000 yang dimintanya itu adalah 40 kilo atau titik D ini. Sedangkan pada saat harga 1.000, kuantitas yang dimintanya yaitu 50 kilo atau titik E. Nah, dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa kuantitas apel yang diminta akan semakin banyak jika harganya turun. Sebaliknya, kuantitas apel yang diminta semakin sedikit jika harganya itu semakin tinggi. Jadi, setiap titik kurva permintaan memperlihatkan kombinasi antara harga dan kuantitas yang diminta oleh Dina. Coba perhatikan kurva permintaan Dina ini ya. Nah, kurva permintaan ini memiliki kemiringan negatif, yaitu bergerak dari kiri ke kanan bawah. Nah, selanjutnya ada hukum penawaran. Jadi, hukum penawaran merupakan jika harga suatu barang dan jasa meningkat, kuantitas yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan menurun ceteris paribus. Jadi artinya jika harga suatu barang dan jasa meningkat, kuantitas yang ditawarkan juga akan meningkat. Nah, produsen akan menawarkan barang lebih banyak pada saat harganya tinggi karena untuk memperoleh keuntungan. Sebaliknya, pada saat harganya rendah, produsen biasanya enggan untuk menjual barangnya dan bisa saja disimpan barangnya, dan pada saat harga tinggi, produsen itu akan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Seperti itu. Kemudian di sini ada kurva penawaran. Nah, sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu kuantitas yang ditawarkan, kemudian tabel dari penawaran dan kurva dari penawaran. Kuantitas yang ditawarkan mengacu pada kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga atau waktu tertentu. Nah, sedangkan tabel penawaran merupakan tabel yang menunjukkan kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Selanjutnya, informasi yang disajikan dalam tabel penawaran ini akan dibuatkan kurva, yaitu kurva penawaran. Nah, dapat dilihat dari tabel di sini dan kurvanya, pada saat harganya 5.000,
kuantitas yang ditawarkannya itu 60 kilo atau dilihat dari titik A ini. Nah, lalu pada saat harga 4.000, kuantitas yang ditawarkannya itu hanya 50 kilo, dilihat dari titik B ini. Kemudian pada saat harga 3.000, kuantitas yang ditawarkannya itu hanya 40 kilo, dilihat dari titik C ini. Dan pada saat harga 2.000, kuantitas yang ditawarkannya itu 30 kilo, dilihat dari titik D ini. Kemudian pada saat harga 1.000, kuantitas yang ditawarkannya itu 20 kilo, atau dapat dilihat dari titik E ini. Nah, dari peraga tersebut, kita dapat melihat bahwa kuantitas apel yang ditawarkan semakin banyak jika harga meningkat. Sebaliknya, kuantitas apel yang ditawarkan semakin sedikit jika harga semakin rendah. Jadi, semakin tinggi harga barang, maka semakin meningkat pula barang yang dijualnya, begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada pergerakan kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang terjadi akibat perubahan jumlah produk yang diminta konsumen karena perubahan harga produk. Di sini ada contohnya. Pada saat harga sepatu 100.000, permintaannya yaitu 10. Nah, sedangkan pada saat harganya naik karena pajak atau jadi harga 200.000, nah permintaannya menurun, yaitu menjadi 5. Nah, ini pergerakan dari A ke B. Selanjutnya ada pergerakan kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva penawaran yang terjadi akibat perubahan jumlah produk yang ditawarkan produsen akibat dari perubahan harga produk. Sepatu naik dari 100.000 menjadi 300.000. Harga sepatu yang meningkat membuat jumlah penawaran sepatu meningkat dari yang asalnya 2 menjadi 4, dan terjadi pergerakan di sepanjang kurva penawaran, yaitu dari titik A ke titik C. Lalu di sini ada pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan ke kiri atau ke kanan disebabkan oleh faktor-faktor selain harga yang dapat mempengaruhi kuantitas permintaan barang dan jasa. Faktor-faktor tersebut antara lain harga barang pengganti atau substitusi, pendapatan, jumlah penduduk, dan selera. Nah, dapat dilihat kurva di bawah ini contohnya. Karena satu faktor, kurva permintaan apel bergeser dari D1 menjadi D2. Jadi pada saat harga 6.000, kuantitas apel yang diminta meningkat. Yang asalnya 50 kilo menjadi 70 kilo. Bisa jadi karena banyak yang mengkonsumsi apel. Kemudian pergeseran kurva permintaan yang B ini, penurunan kuantitas apel mengakibatkan kurva permintaan bergeser dari D1 ke D2, yaitu pada saat harga 6.000, kuantitas apel yang dimintanya turun dari 50 kilo menjadi 30 kilo. Itu bisa jadi penyebabnya karena kesadaran masyarakat akan kesehatan mengkonsumsi apel atau yang lainnya. Lalu di sini ada pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran ke kiri atau ke kanan dapat terjadi akibat faktor-faktor lain di luar harga yang mempengaruhi kuantitas. Jika terjadi peningkatan penawaran, kurva penawaran bergeser ke kanan, dan begitupun sebaliknya. Kita lihat kurva di bawah ini. Yang A yaitu peningkatan kuantitas apel yang ditawarkan mengakibatkan pergeseran kurva penawaran ke kanan dari S1 ke S2. Jadi pada saat harga yang sama 6.000, kuantitas yang ditawarkannya itu meningkat dari 50 kilo menjadi 70 kilo. Misalnya karena banyaknya petani apel, seperti itu. Kemudian yang B, pergeseran kurva penawaran ke kiri. Nah, penawaran apel juga bisa mengalami penurunan meskipun harganya tetap. Hal ini misalnya diakibatkan oleh menurunnya jumlah petani, kemudian hama penyakit yang menyerang, atau meningkatnya biaya pemeliharaan. Nah, dapat dilihat pada saat harganya 6.000, kuantitas yang ditawarkannya itu menurun dari 50 kilo menjadi 30 kilo. Seperti itu. Nah, bagaimana materi pertemuan hari ini? Kalian sudah paham? Semoga dapat memahaminya ya, dan bermanfaat. Jika ada yang belum dipahami, boleh menghubungi Ibu via forum diskusi web sekolahan ID atau WhatsApp group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.